Oke, selanjutnya di sini tadi kita sampai, nah ini di kelas full, ya seperti itu pembagiannya itu akan menggunakan subnet mask yang udah pakem gitu ya. Tadi kalau subnet mask A itu slash berapa, Chandra? Subnet masknya slash berapa? Kelas A. Kelas 8. Ya, slash 8. Lalu kelas B? Kelas B 16. 16. 16 Kelas C? apa? Ya. 16. Ya, diingat aja. Kan tiap oktet itu ada 32. 8. Ya, 24. Kalau kelas C. Ingat aja, kan setiap oktet itu ada 8 bit. Nah, kalau di kelas A kan cuma 1 oktet, berarti ada slash 8. Terus kalau kelas B kan tadi dia 2 oktet, berarti 8 kali 2, 16. Terus kalau tadi kelas C kan dia ada 3 oktet, oktet 1, 2, dan 3. Nah, itu berarti 3 kali 8, berarti slash 24. Gitu ya. Nah, ini kita akan cek. Kelas full ini bagus nggak sih? Nah, ini contoh aja. Subnet 192.168.1.0. Nah, misalnya kan ini ada jaringan kayak gini. Nah, tolong diperhatikan ya kalau nanti soalnya itu pakai gambarnya itu router. Tolong diperhatikan. Di sini tuh ada yang warna merah ini, yang kayak petir. Ini harus kamu anggap satu network ya. Ini network sendiri, ini network sendiri, ini network sendiri. Kenapa, Bu? Karena kalau kamu nggak bikin ini network, misalnya ini nggak ada, kamu cuma bikin alamat IP untuk di sini doang, yang 26, 10, sama 12, nanti mereka akan terisolasi, mereka tidak akan saling komunikasi. Jadi harus ada network di sini, network di sini, network di sini. Tapi di network ini cuma butuh ada 2 IP. Ada IP di sini sama IP di sini. Jadi kamu kayak bikin pintu ya, jalur gitu, kayak bikin jembatan. Nah, jadi sebenarnya di jaringan ini butuhnya berapa host? Minimal 2. Kalau di sini kan 10, 12. Nah, di sini 2 aja. Satu buat di sini, satu buat di sini. Nah, yang ini juga sama, yang ini juga sama. Jadi, kalau kita lihat gambarnya kayak gini, ada berapa network? Ini network pertama, ini network kedua, ini network ketiga, ini network keempat, ini network kelima, ini network keenam. Makanya di sini dibilang need 6 network. Jadi butuh 6 network karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita bisa bilang kalau ini network yang nggak ada host usernya ya. Kalau di sini kan kita kebayang misalnya ini logistik, misalnya ini misal dalam satu perusahaan ya. Ini misalnya logistik, ini keuangan misalnya. Nah, ini misalnya SDM. Jadi ada host yang banyak. Nah, kalau di sini cukup hostnya itu untuk interface aja. Nah, kalau kita menggunakan kelas full, kita kan butuhnya hanya 6 network dan paling banyak butuhnya cuma 26. Ini cuma butuh 10, ini cuma butuh 12, ini cuma butuh 2. Nah, kalau pakai kelas full yang terjadi adalah kita akan dikasih semuanya itu akan dikasih rata gitu. Jadi kalau dikasih 30, semua dikasih 30. Jadinya padahal kan di sini butuhnya 10 aja gitu. Jadi ada yang terbuang. Sama dengan yang berikutnya. Nah, ini gimana? Ini lebih parah lagi karena kan ini range-nya kan beda banget. Nah, ini kan dia 500. Jadi kalau kelas full, kata kuncinya adalah kamu akan menyesuaikan dengan network yang kebutuhan hostnya paling besar. Jadi kalau kamu lihat jaringan nih kayak gini, kamu lihat aja mana yang paling besar butuh host. Oh, yang ini Bu, butuhnya berapa? 500. Berarti semuanya dikasih 500 minimal. Kayak gitu. Jadi disamaratakan. Nah, kelas full itu kayak gitu. Jadi kalau soalnya kelas full, sebenarnya jauh lebih mudah ngerjainnya. Kan kayak gitu. Tapi untuk kondisi realnya udah nggak dipakai lagi. Karena enggak apa ya namanya udah nggak support, emang udah nggak pakai gitu. Kita semua rata-rata jaringan udah pakai VLSM gitu. Sampai situ nanti ada di selanjutnya yang lebih jelas. Jadi
Kalau kita pakai Classful itu akan banyak yang terbuang. Jadi kalau kita pakai Classful ada banyak yang waste ya, ada banyak alamat yang terbuang. Nah, nah di sini dibilang kalau kita private address tadi ya, misalnya kayak kita tell you, kita kan banyak private address. Private address-nya banyak banget gitu. Misalnya kita mahasiswa cuma 30.000, tapi kita punya private address 60.000, nggak ada masalah kayak gitu. Itu kan private address cuma dipakai di intranet aja, nggak ngaruh keluar. Nah, jadi dia bilang apa ya, nggak ada masalah, not be bother. Tapi kalau yang terbuang itu adalah public address, ya, yang untuk bisa connect ke internet, kan orang butuhnya public address, ya kan? Nah, itu yang jadi masalah, kan kayak gitu. Jadi jangan sampai terbuang untuk public address. Nah, itu jadi apa masalahnya gitu. Nah, terus di Classful routing ya, Classful ini kan berarti ada routingnya. Kan kita kemarin layer 3 ada routing. Nah, routing untuk di Classful juga dia sangat besar ininya, kan kayak gitu. Jadi sehingga ya routingnya sehingga dibutuhkan sistem yang baru. Sistem yang baru. Gimana nih? Pokoknya Classful, kalau masih tetap pakai Classful, maka alamat itu akan banyak yang terbuang. Padahal permintaan kan tadi dari yang grafik itu, permintaannya meningkat terus gitu. Makanya kalau ini dibiarkan pakai Classful, maka benar-benar akan kejadian IP address itu akan segera habis. Gitu. Nah, sehingga new system needed, new system dibutuhkan. Kayak gitu. Classful addressing cannot cope with the demand anymore. Nah, classful addressing gives very large routing table. Nah, routing table-nya terlalu besar. Sehingga diterkenalkanlah pada tahun 93 ada namanya CIDR. Nah, CIDR itu kepanjangannya adalah Classless Interdomain Routing. Nah, sekarang kita akan bandingin, biar kamu makin kebayang apa sih maksudnya Bu, waste addresses gitu ya, banyak address yang terbuang. Nah, sekarang kita lihat nih, ini gambar. Address allocation before CIDR. Jadi sebelumnya pengalokasian alamat IP sebelum CIDR, berarti kan Classful tuh, seperti apa? Nah, misal, kan tadi kita ingat ya, kelas C dia /24, kelas B dia /16. Kalau /16 tadi dia dikasih 65 ribuan. Kalau kelas C yang dikasih itu sebenarnya 256, tapi hostnya itu tersedia hanya 254. Nah, nanti Ibu jelasin. Bu, tadi kan sebelumnya 254, kenapa ini 256? Ntar, nanti pas di soal lebih enak jelasinnya. Nah, sekarang ini dulu, perhatikan. Nah, kamu ini ada 5 kasus nih. Misalnya yang pertama ini si Ruben misalnya. Nah, Ruben dia cuman butuh 10 address. Saya cuman butuh 10 IP public book gitu. Jadi cuman ada 10 komputer untuk pegawai saya yang terhubung ke internet. Selebihnya nggak perlu. Nah, berarti kamu beli yang mana? Ya mau nggak mau si Ruben harus beli kelas C. Dia cuman butuh 10, tapi dia harus beli 256. Kebayangkan yang terbuang ada berapa? 246 address kayak gitu. Nah, lalu misalnya si Andri gitu ya. Si Andri, oh Bu, saya butuh 200. Ya mau nggak mau, kamu harus beli 256 kayak gitu. Karena itu yang paling kecil. Karena kelas C itu yang paling sedikit. Ya udah, berarti dia akan waste 56 IP public. Nah, lalu si Ibnu misalnya. Ternyata Ibnu, perusahaan saya udah lumayan gede, Bu. Saya cuma butuh 500 kayak gitu. Lah, 500 nggak bisa kelas C. Kelas C kan maksimal 256 gitu addressnya. Berarti kamu mau nggak mau harus beli yang kelas B, Ibnu. Gitu. Nah, kelas B berapa? 65.000. Buset, kayak gitu. Berarti aku waste dong 65.000. Kan yang kepakai cuma 500. Ya, kayak gitu. Misalnya Iza, oh saya cuma butuh 1.000. Ya sama, kamu butuh 1.000 ya harus beli kelas B. Terus misalnya Raihan butuhnya cuma 4.000. Ya udah tetap harus beli 65.000. Kayak gitu. Sampai kamu misalnya butuh, misal contohnya sampai lebih, kamu butuhnya itu 70.000 misalnya.
tetap aja kamu harus berarti beli kelas A. Kelas A lebih parah lagi waste-nya. Kamu cuma butuh 70.000 tapi kamu dikasih 16 juta alamat IT public. Nah, itulah yang terjadi pada saat kita belum menggunakan CIDR. Makanya kita bandingkan di sini kalau kita pakai CIDR. Nah, CIDR itu tadi kan dibilang dia classless interdomain ya. Nah, awalnya kan subnet mask tadi kan fungsinya adalah memisahkan alamat network part dengan host part ya, membedakan bagian mana bagian. Jadi di dalam satu IP address kita jadi tahu mana yang bagian network, mana yang bagian host. Nah, di CIDR dia yang dimainkan adalah subnet mask-nya. Jadi subnet mask-nya itu bisa beda-beda, nggak mesti sama. Kalau di sini nih, tadi ini siapa ya, Ibu lupa. Ini misalnya tadi si Ibnu ya, Ibnu, Iza, sama Raihan, misalnya lagi ya. Nah, ini kan mereka padahal kebutuhannya beda-beda, tapi mereka bertiga sama subnet mask-nya adalah /16. Nah, ini tadi siapa misalnya, ini si A, ini si B. Nah, ini juga sama mereka, sama pakai /24 kayak gitu. Padahal kan beda banget jauh kebutuhannya. Yang satu cuma butuh 10, yang satu butuhnya 200, tapi subnet mask-nya sama /8. Nah, kalau pakai CIDR, subnet mask-nya digeser-geser gitu. Nah, karena bisa digeser-geser, akhirnya terjadi efisiensi alokasi. Nah, sekarang Ibu stop share dulu, Ibu tunjukin papan tulis biar kalian bayang dari mana sebenarnya. Nah, papan tulis Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Kalau suara Ibu hilang ngomong ya, ini suara Ibu nyamping. Nah, oke. Nah, tadi slide-nya itu Nah, tadi kan di slide ada /28, /23, /22. Nah, itu asalnya dari mana? Nah, kita coba jabarin dulu. Kita coba jabarin dulu kan IP address. Ya. Terus oke, nih kan ada ini oktet 1, 2, 3, dan 4. Ya, 2, 3, dan 4. Nah, slash itu tadi subnet mask itu dia memotong, ya, bukan dihitung bitnya, tapi memotongnya. Kalau tadi kan kelas A dia motongnya di sini. Ini di sini berarti /8. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau dia kelas B dia motongnya di sini, /16. Ya, kalau kelas C dia motongnya di sini, /24. Oke, nah sekarang kita coba Ibu jabarkan yang oktet keempat dulu ya. Ini oktet 4. Ibu kesiniin ya, biar gampang Ibu nulisnya. Nah, nih, ada 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Oke. Nah, kan di sini di 24 /24 ya, /24. Nah, kalau /24 ini tersedia berapa bit gitu ya? Berapa IP belakangnya. Jadi anggapan aja gini. Ini kan yang di depan berarti bagian oktet 1, 2, 3 itu anggap aja itu udah sama semuanya. Karena kan dia kayak tadi ya jalan jeruk. Semuanya sama kita. Satu komplek itu semua jalan jeruk. Nah, yang membedakan kan adalah bagian nomor rumahnya aja kan. Nah, anggapanlah itu nomor rumah itu adalah host.
Berarti yang bisa berubah-ubah kan yang di sini aja. Yang oktet 1, 2, dan 3 udah nggak boleh berubah lagi. Nah, kalau ini dirubah-rubah, berarti ada berapa kemungkinan? Kan tinggal kita mainin ya, misalnya 0, 0, 0, 0, 0, terus 0, 0, 0, 0, 0, 1. Terus sampai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Kan gitu ya. Nah, ini berapa semuanya total di sini? Kan 25, 256 kan? Karena mulai dari 0 sampai 255. Ya, 0 sampai 255 itu kan 256. Ya. Nah, jadi slash 24 itu adalah yang dikasih adalah 25. Addressnya, jumlah addressnya itu adalah 256. Bu, tadi di awal jumlahnya dibilang kelas C itu 254. Diperhatikan lagi slide-nya. Di situ dia bilang jumlah host. Nah, beda jumlah IP address sama jumlah host. Kalau jumlah host itu berarti adalah rumah yang bisa kita isi gitu ya. Berarti itu adalah IP address yang boleh kita pakai. Loh, kan masih ada 2 lagi, Bu, gitu. 2 lagi kemana? Nah, setiap IP, setiap network ya, setiap network kamu harus sediakan 2, alokasikan 2 IP, itu nggak boleh dipakai siapa-siapa. Kenapa? Karena yang pertama itu dipakai network address, ya, network address ya, atau kita singkat. Dan yang kedua adalah maksudnya apa ini, Bu? Network address sama broadcast broadcast address gitu. Maksudnya gini, anggapan network address ini adalah alamat ininya gitu loh, yang menandakan ini networknya. Jadi biasanya dia dipakai di awal. Gitu. Nah, lalu kalau broadcast address ini adalah alamat yang misal kita mau membroadcast pesan gitu ya, sehingga semua host yang ada di network tersebut mendapatkan informasi yang sama. Gimana caranya? Apakah saya ngirim satu-satu? Nggak perlu. Saya tinggal kirim aja ke alamat IP address broadcast network tersebut. Contoh kayak kita punya kita kan punya ini tuh WhatsApp kelas. Nah, WhatsApp kelas itu sebenarnya adalah broadcast grupnya kita kan gitu. Kalau Ibu butuh ngasih tahu buat satu kelas semuanya, ya Ibu kan nggak perlu japri satu-satu ya, kamu misalnya Ibu japri ke Brian, Ibu japri ke Sandra satu-satu kan nggak perlu. Jadi Ibu tinggal kirim aja ke broadcast grupnya kita gitu. Ya broadcast grupnya kita ya di WA itu. Jadi otomatis kalau Ibu ngirim ke grup WA-nya kita, Jarkom G2, ya otomatis semua dapat. Nah, ini, yang 2 ini tidak boleh dipakai oleh orang lain. Jangan sampai misalnya nih kamu punya IP yang kamu pakai IP broadcast address, so bahaya gitu. Nah, jadi 2 ini khusus. Sisanya 2 host ini bisa ya tadi ya, perusahaan bisa pegawai, bisa komputer dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, itu sisa host. Jadi dari 256 untuk hostnya ada berapa? 254. Paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita lanjut. Lalu tadi kalau misalnya kita pakai CIDR, kita bisa atur-atur mau berapa aja. Kita bisa potong di sini. Nah, kalau potong di sini berarti slash berapa? Jumlah bit satunya ada berapa? Slash 25, Bu. Nah, 25. Lalu misalnya kita potong di sini. Di sini berarti slash 26. Slash 26. Nah, di sini slash 27. Di sini slash 28. Di sini slash 29. Di sini slash 30. Nah, kalau slash 30 itu ada kemungkinan IP-nya berapa? Nah, berarti kan tersisa 2 aja. Misalnya nih kamu males ngafalin dia ada berapa
IP host gitu. Caranya gini aja. Berarti kan ada 2 XX ya. XX ini berarti ada kemungkinan bisa 00, bisa 01, bisa 10, bisa 11. Berarti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di slash 30 tersedia 4 IP address, di mana IP address-nya tadi yang bisa dipakai untuk host berapa? Untuk host. Jadi kalau kamu dengar kata-kata host, host itu berarti di luar yang ini, ya, host. Tapi kalau ditanya berapa jumlah IP address-nya, harus termasuk yang ini. Paham ya? Host. Host itu berarti tidak termasuk network address dan broadcast address. Nah, berarti di sini kan IP address-nya ada 4. Berarti hostnya cuma ada 2. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau slash-nya 31, kira-kira bisa nggak dipakai? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Bu. Kenapa? Karena dia cuma ada 1 saja, jadi kemungkinan kalau nggak 0 ada 2, kan kita ini aja udah ngabisin 2. Berarti nanti kasihan dong, nggak ada hostnya buat apa. Nah, makanya kalau kita lihat tadi di gambar jaringan, kan tadi itu yang router, ada router, kan ada 2 router, lalu mereka saling terhubung, ya kan? Nah, mereka saling terhubung. Nah, ini kan minimal pakainya berapa berarti kalau cuma terhubung gini aja? Berarti pakai slash 30. Karena butuhnya network address, broadcast address, lalu host 1 dan host 2. Berarti dia butuh 4. Kayak gitu. Terus kalau slash 29 kira-kira ada berapa? Slash 29. Ada berapa IP address? Kan ada 3 nih. Berarti ada berapa kemungkinan? Gampang aja, kan 4. Tinggal kali 2. Ada 8. Nah, dari 8 ini jumlah IP address. Untuk hostnya tersedia berapa? 6. Lalu slash 28. Slash 28 berarti 16. Berarti hostnya hanya tersedia 14. Lalu slash 27. 27 berarti 32. Jumlah hostnya ada 30. Lalu slash 26. Slash 26 berapa? 64. Jumlah hostnya 62. Oke. Nah, habis itu slash 25. 25 berapa? 128, Bu. 126. Jadi slash 24 adalah 256. Ini 254. Nah, lalu slash 23. Nah, kalau 23 berapa? 512. 512. 512. Nah, slash 23 ini ada di oktet 3 atau di oktet 4? Oktet 3, Bu. 3, Bu. Oktet ketiga berarti dia ada di sini. Ya. Ini di oktet ketiga. Nah, ini kan di sini masih ada. Nah, seperti itu. Terus aja slash 22 berarti maju, mundur. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kamu udah lihat, sekarang kita cek yang slide tadi. Balik ke slide tadi. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, kan tadi dia butuh 10 address. 10 address. Kamu ingat-ingat lagi, 10 paling dekat di berapa tadi dikasih? 16. Karena kan di bawah 16 langsung 8 kan? 8 kan nggak cukup. Kita butuhnya 10, Mbak. Berarti mau nggak mau kita kasih 16. Tapi masih lumayan banget ya, karena yang sebelumnya kan kamu butuh 10 dikasih 256, ya kan? Nah, sekarang kamu butuh 10 dikasih 16. Berarti terjadi efisiensi. Kayak gitu.
Kemudian kamu butuh 200. 200 oke lah ya, masih bisa pakai 256. Nah, di sini nih baru kelihatan. Kamu tadi butuh 500. Dikasih, tadi sebelumnya dikasih 65.000. Sekarang kamu pakai slash 23 aja. Slash 23 itu 5, 12. Terus kamu butuh 1000. 1000 kasih slash 22. Slash 22 itu kan di 1024. Terus kamu butuhnya 4000. Cukup dikasih slash 20. Karena dikasihnya 4096. Nah, itu ya. Jadi, kalau kamu mau lancar, kamu harus kuasai subnet mas ini gitu, slash-slashnya. Diingat aja gitu. Slashnya berapa, slashnya berapa. Nah, kayak gitu. Boleh ngepas banget nggak, Bu? Gitu. Ya, diusahakan ya sedekat mungkin gitu. Kalau untuk di ujian. Cuman kalau misalnya kamu di kondisi real, kan ada dilebihin sedikit lah, mungkin sesuai kebutuhan skalabilitas. Nah, terus kalau pakai routing table, gara-gara pakai CIDR, ya, kan berarti subnet mask itu beda-beda. Nah, sehingga routing protokol itu diupdate. Makanya kemarin kan di slide-nya kita, kamu boleh cek lagi nanti slide yang layer 3 routing kemarin, kan ada tuh yang dia itu loh, yang dia kayak kotak ada 3 baris itu ya, tipe nama-nama protokol routing. Nah, kan ada yang RIP, terus RIP versi 2, terus di bawahnya ada tulisan, oh ini link state atau distance vector, ini open standard, kan ada ya waktu itu, nanti dilihat lagi. Nah, kalau kamu perhatikan itu kan ada tiga kolom ya, ada 3 kolom. Nah, ada kolom yang kelas full sama classless. Jadi kita di situ kita jadi tahu kalau routing itu di update gitu. Gara-gara kalau routing yang pada saat kelas full, dia nggak perlu nyimpan informasi subnet mask, tapi begitu dipakai CIDR, mau nggak mau routing itu harus nyimpan subnet mask. Karena subnet masknya berbeda-beda. Alamat IP-nya bisa jadi sama, tapi subnet masknya beda. Nah, itu tadi CIDR. Nah, CIDR dia menghilangkan kelas full menjadi classless. Nah, lalu ada VLSM. VLSM apa, Bu? Variable length subnet mask. Nah, di sini VLSM itu go with CIDR. Nah, when subnetting, you don't have to give all the subnet the same mask. Kan gitu ya tadi CIDR. Masknya, subnet masknya nggak mesti sama. Nah, gara-gara pakai VLSM, kamu bisa membuat subnet the subnet. Berarti bisa membuat ukuran subnetnya beda-beda. Kan kayak tadi ada beda, ada yang 10, ada yang 200, ada yang 500, ada yang 1000 gitu, bisa beda-beda. Gitu. Jadi pakai VLSM ini, tadi kan masih ada, bisa jadi tuh pas udah pakai CIDR, sisanya masih banyak kayak gitu. Misal kamu butuhnya 3.000. 3.000 kan paling deket ke slash 20 juga kan, dikasihnya tetap 4.000 misalnya. Itu ada sisa. Nah, sisanya boleh di subnetkan lagi. Contohnya gini, misal nih kita kelas N3 310 misalnya. Misalnya kelasnya gede banget. Nah, padahal kita pesertanya cuma 5 orang gitu. Padahal kuota kelas itu bisa untuk 100 orang. Nah, akhirnya kelasnya itu disekat-sekat. Nah, itulah VLSM. Jadi ada subnet, disubkan lagi. Gitu. Apa ada contohnya nggak, Bu? Ada. Ini contohnya. Bentar, ini Bu skip dulu. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini semua subnet. Tiba-tiba ada yang di subnet lagi gitu. Jadi ada kelas di dalam kelas. Nah, bayang deh. Oke. Nah, terus sekarang tadi kan gara-gara menggunakan VLSM ada kelas di dalam kelas. Nah, contohnya kayak gini nih. Ini ada 2 tingkat kan. Ini ada kelas. Nah, ternyata kelas ini disekat-sekat lagi. Berarti di dalam satu kelas ada 4 network. Jadi, di dalam satu network ada 4 network lagi. Nah, sekarang kalau di contoh slide ini yang ditanyakan adalah
gimana caranya saya tahu alamat network kelas ini? Yang saya tahu hanya alamat dari sub networknya. Gitu. Cara nyarinya gimana? Misalnya ada soal kayak gini. Gimana cara advertise-nya? Caranya gampang. Yang pertama kamu tulis aja dulu ini IP-nya. Kan ada IP-nya, tulis. Nah, ini jawabannya ya. Tulis lagi, tulis ulang. Oke, udah ditulis ulang. Nah, setelah diurutkan, perhatikan langkah pertama adalah perhatikan tiap oktet. Nah, oktet itu untuk network ya, untuk network subnet mask itu kan tadi dibilang dia memisahkan bagian network sama bagian host. Nah, bagian yang berubah-ubah itu yang mana? Kan bagian host ya. Bagian network berubah-ubah nggak? Enggak. Ingat aja tadi jalan jeruk. Kan kita satu komplek. Semua jalan jeruknya tetap. Nah, itu berarti kan bagian network. Yang berubah-ubah adalah nomor rumah kita. Nah, itu adalah bagian host. Nah, di sini kita perhatikan. Cek dulu pertama host oktet 1. Oktet 1 ternyata sama semua, 201. Oke, di sini kita tahu, oke, bagian oktet 1 pastilah network. Terus kita cek oktet 2. Oh, oktet 2 juga sama semua, 1111 semua. Oh, ini berarti masih termasuk network. Lalu kita cek oktet ketiga. Oh, oktet ketiga beda-beda nih. Ada 0, ada 4, ada 6, ada 7. Nah, berarti kita udah tahu. Berarti subnet masknya itu pasti ada di oktet 3. Nah, apa yang kita lakukan langkah berikutnya? Si oktet 3, khusus oktet 3 aja, kita rubah ke biner. Nah, ini kan, oktet 3 in binary. Tadi kan di sini oktet 3-nya 0, ubah ke biner, 8 bit kan, 00000. Lalu di sini ada 4. 4 ubah ke biner, 0000, 0100. 6 diubah, 7 diubah. Nah, dari sini kita cek lagi tiap ininya gitu ya, tiap baris ya kalau ini bilangnya. Tiap barisnya kita cek. Nah, baris pertama sama, baris kedua sama, baris ketiga sama, baris keempat sama, baris kelima sama, baris keenam, oh ada yang beda nih, ada 0, ada 1, ada 1, ada 1. Nah, berarti kita tahu disinilah terjadi potongan subnet mask. Nah, berarti subnet masknya berapa yang kita hitung? Tadi oktet pertama kan udah 8. Oktet kedua 8 lagi, berarti udah 16 kan? Nah, sekarang kita hitung. Ingat ya, subnet mask itu bukan bitnya yang dihitung, tapi potongannya ya. Jadi potong di antara. Berarti 16, di sini 17, 18, 19, 20, 21. Makanya di sini dibilang kita untuk IP-nya tadi yang di depan itu adalah /21. /21-nya dari mana ya? Gara-gara kita merentangkan ini. Karena kan kalau kayak gini kita nggak tahu nih potongannya di mana. Gitu. Nah, berarti jawabannya apa, Bu? Jawabannya ini. Nah, ini jawabannya. Berarti kalau advertise mau keluar yang mana? Berarti alamatnya adalah 201. Pilih aja alamatnya ini, pilih yang paling awal. Network address network pertama pasti dipakai yang awal. Jadi di sini 201.1.0.0. Loh kok boleh sama, Bu? Tadi kan kata Ibu nggak boleh sama. Iya, ini sama IP-nya, tapi subnet masknya beda. Kan kayak gitu. Jadi itu yang membuat mereka berbeda. Yang nggak boleh sama itu, misalnya di sini 22, di sini juga 22. Nggak boleh, karena itu berarti dia sama. Nanti akan ada konflik, gitu, konflik address. Nah, di sini kan beda, dia /21. Kalau ditanya /21 dari mana? Yang tadi ya caranya. Pertama, disusun dulu, habis itu cek tiap oktet, mana yang berubah, lalu dibinerkan. Setelah dibinerkan, baru dihitung. Nah, sekarang ada contoh kedua nih. Nah, ini contoh kedua sebelum kita putus di sini, tinggal 2 menit lagi. Nah, ini contohnya ada 3 network. 170 nih. Dah. Sekarang kita cek dulu, mana oktet yang berubah. Oktet pertama berubah nggak? Oh, sama. Berarti masih network. Terus kita cek oktet kedua. Oh, oktet kedua udah berubah ini, udah beda-beda. Berarti kita lanjut ke oktet kedua, kita binerkan. Setelah kita binerkan, 16 berapa, 17 berapa, 17 lagi berapa. Nah, kita hitung lagi. Oh, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama.
Oh, yang beda hanya bit terakhir. Berarti berapa subnet masknya? Ini kan tadi oktet pertama dia di 8. Berarti hitung lagi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti jawabannya adalah /15. Nah, lalu IP-nya berapa? Ambil yang paling awal, 170.16.0.0/15. Oke, sampai sini paham ya? Oke, Ibu cut dulu. Kita lanjut materi berikutnya di sesi ketiga.